Halo Lanjutkan, guys, lanjutkan. selamat datang di Bell Entertainment. Kali ini kita dengan tema TED Talk. Jadi kita akan membawa hari ini narasumber kita yang udah berkecimpung di dunia blockchain dan kripto juga udah lama. Bahkan dia juga guru gua nih. 3 tahun yang lalu gua kenal Pandu Sastrowardoyo yang akan memandu bagaimana sih mengenai tentang blockchain dari ide-idenya dan juga beberapa proyek-proyek yang sekarang lagi jalan dan juga beberapa hal yang dia kerjakan sih dalam beberapa tahun belakangan ini. Untuk itu mari kita sambut ini dia, Ya. Pandu Sastrowardoyo. Yeay. Oke. Hey, Nanti halo masuk semuanya, Bude. kedengeran ya, mudah-mudahan ya. Apa kabar? Siap. Oke, Pandu, udah lama nggak ngobrol kita ya? Mungkin udah hampir berapa Udah bulan lama, kali ya? lumayan. Udah lumayan ya. Mungkin Terakhir kali karena kapan ya? kesibukan Terakhir masing-masing kali kali ya. pasti pas event sih. Iya, event-event terakhir kita itu 2019-an ya, 2019. Kayaknya ya, event Terus terakhir kan 2019-an. iya. Webinar kayaknya kita belum pernah ketemu deh. Belum. Webinar Ya, kita kita tahun 2020 belum pernah ngadain ya, belum pernah. Dari aku juga belum pernah ngadain lagi. Gara-gara Ya, fokus kesibukan yang gitu, lain. karena kami tahu lah kesibukanmu seperti apa ya kan. Semuanya pada Nah, sibuk lah ya. kalau dari sisi kami sih sekali 2 minggu itu ada dari Chainsight News.tv sama Blockchain.media. Oke. Nah, itu kita tiap 2 minggu sekali kita ada webinar gitu sih. Dan mostly memang Oh, banyak gitu. trading. Kita banyakkan trading. Ya lumayan sih ada sponsor soalnya. Oh, I see. Oke. Iya. Jadi kalau Tradingnya apa dulu aja yang dibicarain akhir-akhir ini? Yang lagi seru. masalah inilah technical analysis lah. Jadi kan sekarang lagi banyak orang-orang yang udah masuk ke dunia kripto ya di pasar Iya, makin lama makin banyak. banyak kayaknya. Iya. Betul, Dan betul, dari betul. statistik juga kelihatan bahkan di US gitu ya mereka memindahkan duitnya banyakkan ke kripto gitu kan. Karena mereka Ya, ngelihat bahwa apalagi sekarang stimulus kan lagi banyak tuh. Dari iya stimulus itu investasi 1,9 banyak yang masuk kan. triliun ya. Ya, lumayan besar. Jadi dari stimulus itu semuanya jadi kripto atau kalau gue bilang. Nggak semuanya ya, tapi banyak yang akhirnya jadi kripto. Ya, mostly kan seperti itu. Seru. Cuman banyak yang berspekulasi sih bilang bahwa ini kan waktu mereka sebelumnya kan $600 tuh. Nah, sekarang kan udah jadi 2 kali lipat sekitar $1.200 tuh per rumah tangga. Nah, cuman ada yang bilang bahwa ini untuk membiayain kebutuhan mereka sih. Jadi bukan ke arah investasi untuk orang-orang Amerika itu. True mungkin, tapi aku nggak yakin semuanya bakal mikirnya kayak gitu sih. Ya, tapi ya nggak tahu. Itu tergantung survei ya. Yang lebih ngerti survei orang-orang yang bikin survei. Iya sih, cuman kalau ngelihat charting sekarang juga kan masih sideway ya. Bahkan kemarin sempat anjlok juga dari 60, bahkan udah sempat menyentuh 62.000 tuh yang BTC. Terus sekarang udah Sampai nyentuh kalian di pada angka ngeliat 55. NFT nggak? Kenapa? Kan kemarin justru gara-gara pandemi NFT lagi naik-naiknya tuh. Nah itu, tahan dulu. Kita belum masuk ke sana. Oh, Kita belum masuk ke sana, belum. Itu tren paling besar dalam waktu, I don't know. Sebenarnya itu kan teknologi lama ya, tapi tiba-tiba aja jadi Iya, super sebenarnya lagi. itu nanti makanya kita ngomongin dulu kan tentang ide-ide gila di blockchain ini. Jadi kan kita flashback lagi loh di awal kan, sejak Bitcoin ditemukan di 2008 Satoshi sama Nakamoto kan. Kemudian 2009, 2010 kan mulai diperdagangkan tuh ya. Nah di situ kan si BTC kan masih katakanlah idenya itu kan adalah peer to peer ya, peer to peer. Artinya tanpa perlu perantara kita bisa kirim sesuatu lah gitu ya. Dalam hal ini mungkin kripto kan. Walaupun saat itu kan kripto belum dibilang uang ya waktu itu ya. Tapi udah menjadikan alat tukar lah. Dan mostly kan kalau kita lihat waktu itu kan memang banyak di Silk Road ya digunakan. Di Silk Road yang penggunaan perdagangan narkoba, senjata, pokoknya barang-barang ilegal lah yang pakai web browser Tor itu ya kan. Baru masuk 2017 Ethereum diperkenalkan kan, di mana blockchain-nya si Bitcoin ditambahin dengan smart contract kan gitu ya. Sehingga bisa multi sign lah. Jadi nggak hanya peer to peer aja tapi multi sign. Jadi ada beberapa orang yang terlibat gitu ya. Nah, jadi habis dari situ baru masuk katanya blockchain versi 3 ya kan. Yang versi 3 ini mungkin dimulai dari EOS sih. Dari EOS karena dia support dengan ya hampir ribuan TPS lah, transaction per second.
Karena kalau kita tahuin kan kalau si Bitcoin itu kan hanya 7 transaction per second kan. Sementara si Ethereum itu sekitar berapa dia? 2 ya? Ethereum 14 ya? Ya, sekarang makin pelan. Ini tergantung sekarang lagi keadaannya kayak gimana. Isunya kan sebenarnya dengan Ethereum itu kan dia general purpose banget. Padahal sebenarnya yang namanya komputer general purpose itu tetap aja harus butuh sebenarnya optimization. Nah, karena asal-usulnya itu dibikin general purpose sehingga kayak all the people who are selling NFT segala macam juga memberat-beratkan pada saat yang lain itu mau mempergunakan untuk transaksi yang finansial, akhirnya ya jadi makin pelan sih. I love Ethereum, don't get me wrong, they're improving a lot of things, tapi ya dasar utamanya kan karena general purpose-nya itu yang sebenarnya kalau misalnya kita bisa pakai mesin waktu, kita desain dari awal gitu, gue rasa lebih baik kalau misalnya desainnya tidak se-general purpose itu gitu, harusnya disesuaikan dengan use case. Banyak yang sekarang lagi nyoba untuk memperbaiki itu. Kita lihat Polkadot, kita lihat Cardano, kita lihat yang lain-lain juga kan mainnya kan di situ sebenarnya, lebih ke arah bikin interoperability, bikin either interoperability atau multi chain basically, gimana caranya supaya semuanya bisa jadi satu dan punya beberapa purpose instead of satu general purpose untuk semuanya. Isu performance bakal selalu ada. Ethereum gimana pun juga kalau ngelihat kondisi Web3 sekarang sih leading banget ya, apalagi kalau kita masuk ke DeFi, masuk ke NFT segala macam. It's interesting sih kalau mau ngobrol soal itu. Iya. Nah, berarti kan abis dari sebenarnya kan industri si kripto ini kan mostly kebanyakan di finance ya, mostly ya. Karena kan perkembangan dari katakanlah habis Ethereum kemudian ya ada ATH waktu itu. Gue nggak terlalu ngerasa sekarang itu arahnya ke finance lagi loh. Jadi finance iya, memang ada satu subset yang benar-benar finance. Tapi kalau misalnya sekarang kita ngelihat apa yang terjadi sama Beeple, lo tau nggak yang kemarin Beeple, tau nggak ceritanya si Beeple? Beeple belum tahu tuh, kabar baru tuh. Gimana itu? Oke, itu dia baru jual NFT-nya dia $69 juta. Satu NFT. Rekod dong ya? Saking tingginya, dia itu sekarang nomor 3 di dunia untuk most valuable living artist. Oh, yang seniman si terkaya. Elon Musk sama si Jack Dorsey kemarin berapa? Masih 1 miliar ya Mas Ian ya? Itu kan dia bukan seniman. Iya, bukan Ini seniman. Seniman nomor 3 di dunia itu Beeple sekarang. Untuk ininya ya, most valuable-nya ya. Karena dia jual NFT dia untuk $69 juta. Itu baru NFT-nya 1 biji aja, belum NFT yang lain. Dia kalau misalnya dilihat di OpenSea, semuanya kan kelihatan tuh di OpenSea. Itu dia ada $7 juta kayaknya dalam waktu beberapa bulan ini. Dan dia termasuk baru. Tahan. Kadang-kadang penonton kita belum paham nih NFT itu apa, NFT. Ya. Mereka belum Tapi paham. kepemilikan aset itu sekarang yang bakalan lebih menarik sih. Iya. Kadang-kadang ini kan penonton kita ini kan belum paham nih sebenarnya NFT itu apa sih. Bahkan orang-orang di blockchain dan cryptocurrency aja, even aku aja sendiri masih terkaget-kaget itu. Ada hal baru lagi gitu. Karena kan kalau kita mungkin 2 tahun yang lalu ya, itu kan 3 tahun lalu kita masih digembur-gemburkan dengan ICO ya kan. Dengan ICO, kemudian ada satu lagi STO malah nggak laku kan. Makanya aku bilang STO ini kan sebenarnya security token kan. Aku nggak tahu itu apakah karena gagal kemudian dibangun NFT, aku nggak tahu. Nanti mungkin Mbak Pandu bisa jelasin. Baru habis itu kan booming lagi ada namanya DeFi, decentralized financial gitu kan. Habis itu masuk lagi yang namanya yield farming ya kan, ada lagi yield farming. Jadi memang perkembangan si kripto ini apa ya aku bilang ya, ada aja gitu loh, ada aja perkembangan ada aja dan banyak pemainnya. Nah sekarang yang lagi baru kan NFT gitu ya, non fungible token katanya kan. Nah ini kadang-kadang orang bingung ini sebenarnya arah blockchain ini mau kemana gitu. Tapi kan kalau gue bilang malu, kira-kira ide-ide yang mereka buat ini istilahnya following the market atau istilahnya create the market gitu kira-kira. Gimana menurutmu? Gue rasa sih NFT itu bukan gue nggak bisa ngomong untuk semuanya ya, dan ya kadang-kadang juga namanya juga
komunitas, kadang-kadang komunitas ngikutin market dan kadang-kadang market ngikutin komunitas. We are a community-based technology kan di entire blockchain industry, itu bedanya sama teknologi lain gitu. Tapi kalau misal soal NFT, gue sangat yakin itu bukan ngikut-ngikutan market, itu justru NFT itu udah dibuat udah lama loh. Udah lama banget, itu udah 2 tahun sebenarnya. NFT itu udah 2 tahun soalnya. ERC 1155 sama ERC 721 kan sebenarnya. Oh, ERC 721. 721 sama 1155. Biasanya 721 tuh yang nggak kepake biasanya itu. Nah, itu kan akhirnya jadi dipakai sekali sekarang. Jadi kalau lo lihat coba buka OpenSea deh. Yang terjadi adalah marketnya akhirnya catch up. Catch up-nya dalam waktu sebenarnya gara-gara pandemi juga mungkin ya, nggak tahu juga. Cuma juga gara-gara ada banyak karakter yang akhirnya masuk ke dalam dunia NFT. Kebanyakan seniman-seniman. Lo tahu ini band zaman kita nih, kita kan seumuran nih kira-kira. Kings of Leon. Tahu nggak? Nggak gaul kayaknya. Nggak tahu yang mana itu. Pergaulannya beda kita. Kings of Leon itu band lumayan terkenal, itu levelnya nggak sampai kayak Coldplay, cuma itu kayak gue sering banget denger itu di Prambors gitu. Anyway, Kings of Leon itu baru ngeluarin album dalam bentuk NFT. Ditaruh di OpenSea. Iya, dan kalau lo nanti ngomong soal NFT ya, tentang artis digital artis gitu ya. Ini aku agak ada menarik sih yang mau kutanyakan di situ, karena dari sisi pengenalan bahwa suatu benda itu unik itu aku masih belum dapat ya konsep yang mau dimaksud itu seperti apa. Karena kan bicara tentang si NFT ini kan bicara tentang sebuah karya lah ya. Sebuah karya atau ya karya ini kan bisa juga dibuat dalam sebuah aset ya. Katakanlah misalkan jam tangan Rolex itu nomor seri berapa, hanya diproduksi 1 di dunia, contoh misalkan kan. Nah, cuman kan yang menjadi masalah kan gini, bahwa semua itu sekarang bisa dipalsukan, ya kan? Semua bisa dipalsukan. Bahkan nomor serinya aja bisa dipalsukan gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan gua, ketika ada sebuah karya seni, kemudian itu katakanlah disebarkan lewat digital gitu ya kan. Nah, apa sebenarnya yang membuat ini kayak semacam, ini hanya 1 di dunia dan ini hanya dipegang oleh Pandua doang, nggak ada yang lain itu. Gimana itu? Dari sisi teknologinya mereka membuat itu gimana? Oke, that is a very good question ya. Tapi gini, ini sebenarnya kita ngelihat NFT. Kalau misalnya kita udah nyampe level kayak Beeple atau kayak nggak usah Beeple, kayak band-band yang udah terpublish kayak misalnya Kings of Leon dia naruh album di NFT, Elon Musk dia naruh album di NFT, itu biasanya itu udah kelihatan bahwa ini adalah dia yang melakukan. Ada perusahaannya lah, bahkan kalau misalnya di OpenSea itu bisa ada blue check mark diconteng, dikasih tahu bahwa ini beneran orangnya segala macam. Jadi memang ada unsur KYC di situ. Tapi pertanyaan lu cukup bagus, bahkan sangat bagus kalau misalnya untuk yang pemain-pemain yang lebih kecil. Kayak misalnya gue punya teman kebetulan kemarin banget nih, ini orang bule, kebetulan teman gue tinggal di Jogja, namanya. Teman lu kan bule semua ya? Temen gue boleh semua, nggak tahu kenapa. Berarti gue boleh dong ya? Suka yang kayak gue, boleh suka yang kayak gue soalnya. Si JJ itu teman gue, namanya JJ Bray. Dia seniman, dia bikin gambar segala macam. Dia taruh NFT, berhasil dapat $700 cuma dari gambar digitalnya doang. Jadi selama ini dia kan painting, pakai oil painting segala macam. Akhirnya dia jual tuh itu digital objectnya dia jual. Nah, pertanyaan selanjutnya kan sebenarnya gimana kalau misalnya ada orang ngambil tuh gambar, terus diupload lagi, terus ditaruh di OpenSea gitu misalnya, instead of $700 dia jual misalnya $70 gitu, terus dijual sebanyak-banyaknya gitu, dapat ribuan. Iya, itu masih bisa kejadian. Jadi memang sebenarnya teman-teman yang kalau misalnya mau masuk ke dalam tanda kutip dunia NFT ya, gue bukannya nyaranin apa-apa ya, cuma coba cari kalau nyari NFT, cari NFT yang satu yang memang ada conteng birunya. Basically kayak terconfirm bahwa ini memang datangnya dari orangnya. Apakah itu Beeple, seniman atau enggak gitu ya? Ya, jadi sudah ada sistemnya lah basically untuk mengkonfirmasi. Konfirmasinya kadang-kadang pakai KYC, kadang-kadang bukan dari KYC, mungkin bisa juga misalnya memang komunitasnya anonim dari komunitasnya yang semuanya mau konfirmasi gitu.
Jadi ada caranya seperti itulah. Jadi kayak Oke. Berarti sebelum lanjut nih, nanti gua akan tanya ke lu. Itu gimana sih modelnya gimana? Misalkan katakanlah katakanlah Elon Musk atau Jack Dorsey menawarkan Twitternya mereka itu, Jack Dorsey Twitter ya, itu 1 million gitu ya. Mungkin nanti lu bisa jelasin gimana sih prosesnya gitu antara NFT terus yang bayar ini siapa, terus bagaimana konsepnya. Itu nanti tahan dulu sebelum kita lanjut ke sana. Jadi yang mau gue tanya, banyak nahannya deh. Gue pengen ngomong nih cerita nih. Yoi, pasti dong. Jadi gini. Gue masih penasarannya gini loh. Kemarin kan gue sempat buat juga sebuah ide di mana kan kita selalu bilang bahwa dengan adanya blockchain ini keunikan suatu barang itu otentik gitu lah ya. Katakanlah kayak kemasan Aqua gitu kan. Itu dari pabrik sampai ke user kita bisa nge-trace gitu ya, bahwa benar bahwa ini QR code-nya berasal dari si pabrik itu kan gitu. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah ketika sebuah benda yang sangat-sangat unik gitu ya, sebuah benda yang sangat-sangat unik, kemudian ini langsung di blockchain kan. Nah, kalau aku sih masih belum dapat gitu. Kecuali misalkan gini loh, misalkan ada sebuah apple gitu ya, ada 2 apple gitu ya. Ada yang warnanya merah banget, kemudian ada warnanya ya merah pudar gitu. Kemudian dengan teknologi AI gitu ya, artificial intelligence, kemudian di-recognize lah Apple ini kan gitu. Begitu di-recognize, keluar dong sebuah data digital, ya kan? Nah, ketika keluar data sebuah digital itu akan menjadi unik apabila di-recognize dengan Apple yang berbeda dengan dia, gitu kan? Nah, artinya misalkan kita punya ada 1000 Apple, ketika kita masukin ke dalam sebuah sistem yang berbasis AI tadi, kita akan mendapatkan 1000 digital ID dong, benar kan? Nah, ketika 1000 digital ID tadi, itu baru bisa kita masukin ke dalam si blockchain. Dan itu sudah benar-benar itu otentik. Kan gitu ya. Nah, sekarang kan yang menjadi masalah adalah, itu tadi, misalkan barang-barang atau album atau picture atau biasanya kan kalau NFT ini banyak kan kayak game-game gitu ya. Ada ya. Ada game juga, ada game. Ada game kayak kita tuh misalkan dapatkan reward berupa senjata gitu kan, kita hanya punya sendiri. Nah, ini yang gue maksud bahwa kalau secara digital sih oke ya, karena kan memang itu dibuat dari digital. Kalau digital kan sudah ada ininya ya, kode digitalnya sendiri kan. Sudah ada digital sendiri. Nah, yang menjadi masalah itu tadi, kalau misalkan si NFT ini adalah sebuah karya seni gitu loh, karya seni yang dibuat oleh manusia dan bukan digital. Nah, ini yang sulit menurut gue, Pon. Contoh misalkan karya Mona Lisa, itu kan sebuah painting kan. Berarti perlu dong ada sebuah alat gitu yang bisa merecognize secara digital bahwa art ini kode digitalnya seperti ini, dan itu yang dimasukin ke dalam sistem dan itu ditempel di dalam si Mona Lisa. Jadi ketika orang mau scan atau apapun, mereka akan otentik bahwa ini benar-benar karya Mona Lisa. Itu menurut lu gimana kira-kira? Jadi gini, jangan kebalik. Karena sebenarnya perkembangan ke arah yang fisik, NFT fisik yang sekarang jadi tren itu baru muncul. Jadi sebenarnya kalau misalnya lo lihat yang kayak $69 juta orang jual seninya dia itu benar-benar digital full, nggak ada fisiknya. Oke. Yang kemarin Elon Musk bilang dia mau bikin NFT, udah isi NFT-nya dia. Gue kayaknya kemarin ngeliat di OpenSea. Udah yang itu yang bankers itu. Di OpenSea hati-hati loh, soalnya Elon Musk-nya nggak conteng. Iya, jangan beli. Dia buat sendiri dia. Enggak, kalau Elon Musk pasti diconteng sama OpenSea, nggak mungkin nggak diconteng sama OpenSea. Jadi kalau lo ngelihat yang di OpenSea jangan beli kalau lo punya Ethereum-nya ya. Anyway, itu si Elon Musk itu juga kan sebenarnya digital object, asin itu musik plus video, basically. Jadi kalau jadi sebenarnya asal usul dari NFT itu mirip dengan asal usul dari DRM. Lo kalau lihat digital rights management, ingat ya zamannya. Lo kalau beli iTunes, DRM, lo beli iTunes, beli Google Play Music lah, apa segala macam waktu dulu lah, itu yang sebelum adanya Apple Music ya. Sekarang kan jadi semuanya pada streaming. Tapi kalau dulu kan semua orang tuh modelnya adalah beli lagu kan. Nah, waktu lo beli lagu itu sesuatu yang digital, lo izin sama yang bikin, terus platform gue mau pakai nih lagu, gue dengerin tiap hari boleh ya gitu. Itu kan sebenarnya izin yang lo minta ke platform. Nah, bedanya dengan NFT adalah NFT nggak pakai platform, azin nggak pakai izin dari platformnya.
platformnya itu adalah kalau kebanyakan NFT Ethereum, ada yang pakai XDAI juga, ada yang macam-macam lah sekarang. Cuma basically itu izinnya ya lebih langsung ke creator-nya. Iya, Itu tanpa menariknya. perantara kan? Tanpa perantara ya, berarti kan? Tanpa perantara. Nah, bukan berarti tidak ada perantara di dunia NFT. Banyak juga orang-orang yang kayak marketplace. Ada yang bilang OpenSea sendiri itu rada-rada perantara lah, karena kadang-kadang dia tuh dia nggak ngasih benar-benar tokennya kadang-kadang disimpan sendiri. Pada saat lo meeting di OpenSea, katanya itu masih sebenarnya pada saat awal itu tokennya masih dimiliki sama si OpenSea. Jadi sebenarnya biar cepat user experience, tapi ya itu isu juga kan. Tapi anyway, kalau dalam teori dasarnya, dalam teori paling murninya, NFT itu tanpa perantara, benar-benar antara lo sama artisnya gitu, musisi kayak pelukis kayak segala macam, lo bakal langsung dapat digital NFT, digital produknya, digital objeknya lo dapat. Nah, kalau untuk tadi lo udah bener banget yang soal game itu adalah paling gampang lo bisa bayangin NFT-nya, karena kan kalau di game kan kita udah jadi dulu beli kebanyakan game kan bisa udah bisa beli kostum lah, senjata segala macam, bahkan ada beberapa game yang di tanah juga kan. Tapi itu semuanya tetap ada isu. Gue mau cerita dikit. Ini cerita setengah curhat. Tahun 2011, udah lama banget, gue tuh masuk ke Second Life. Lu tahu Second Life nggak sih? Second Life? Kebanyakan teman-teman nggak tahu Second Life. Second Life aku mungkin third life searching ya. Cuma mati dulu baru hidup lagi gitu ya. Kalian searching deh. Ini gue cuma pengen cerita aja udah lama. Cuma sampai sekarang masih ada. Second Life itu sebenarnya dunia virtual, bukan game. Dia bilang dia bukan game lah basic, tapi sebenarnya mirip-mirip game juga. Virtual bisa bisa beli tanah, bisa membangun gedung, bisa jual beli barang segala macam. Waktu itu gue kayak Matrix lah ya berarti ya. Model-model Matrix lah ya. Model-model Matrix benar banget lo kalau main lu tahu nggak film Surrogates? Tahu lo nggak film Surrogates kayak gitu kali ya? Kayak film Surrogates, tapi itu udah lama loh dari tahun 2011. Nggak terlalu banyak yang make memang waktu itu, apalagi di Indonesia. Jadi waktu itu gue bertahun-tahun di situ, gue 7 tahun kayaknya total sampai akhirnya gue lepas membership gue. Gue udah beli tanah di sana dan udah gue jadiin kayak museumnya keren, judulnya Pico Vista Museum of Computing, jadi museum komputer gitu, gue kan dulu suka komputer. Terus itu kayak sebuah kota gitu ya, kayak kota virtual terus kalian kayak membeli bangun kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Tapi masalahnya gini, Isbel, kalau gue itu harus tiap bulan gue harus bayar subscription fee, which is subscription fee-nya itu akhirnya yang jadi sebenarnya walaupun gue bilang gue beli itu tanah, sebenarnya gue nyewa itu tanah, karena kalau misalnya subscription fee-nya nggak gue bayar, tanah itu mati hilang. Ya, habis ya. Mati. Nah, waktu kemarin somehow mungkin karena memang tanah gue itu lumayan sering dikunjungin orang, karena itu salah satu museum tertua di Second Life. Dari tahun 2013 gue bikin museum. Itu orang-orang Second Life nggak ngapus tanah gue. Jadi pada saat gue masuk, sampai sekarang kalau misalnya teman-teman nge-search di Google ya, dan gue nggak muncul, nggak tahu kenapa. Tapi kalau di Google itu cari aja Pico Vista Museum of Computing, itu pasti bakalan keluar gitu. Pico-nya pakai C. Pico Vista Museum of Computing. Museum of Computing ya. Ini gue cari. Ada satu artikel di Metaverse Daily lah segala macam. Nah, itu masih ada gedungnya, tapi pada saat gue login ada ininya juga, ada YouTube. Lo juga yang buat ini YouTube-nya nih. Itu YouTube gue baru banget nge-videoin pada saat gue lihat lah, ini gedung gue yang bertahun-tahun yang lalu gue bikin masih ada di sini, padahal gue udah nggak bayar. Nah, waktu gue coba register lagi, gue minta akses ke gedungnya segala macam, nggak dikasih sama Second Life. Karena gue waktu itu udah nggak bayar dari berapa tahun yang lalu. Tapi mereka ngambil barang gue, mereka ngambil gedung gue, ditaruh di situ segala macam. Ya, gue nggak nuduh apa-apa ya. Mungkin memang karena gedungnya menarik gitu segala macam. Tapi itu sebenarnya meng-highlight satu masalah yang besar sekali dengan sistem kita sekarang untuk sistem jual beli game, jual beli aset di dalam game. Apakah itu jual beli tanah, jual beli buildings, jual beli baju segala macam. Itu sebenarnya bukan milik kalian kalau misalnya belinya nggak pakai blockchain. Itu miliknya perusahaan game. Oke, tahan dulu. Jadi gua mikirnya gini dulu, dulu kan kita punya ide ya, dulu banget sebelum ada NFT ini kan kita ada idenya gini. Misalkan kita main game apalah ya, contoh kita main game Counter Strike lah.
Pernah main nggak? Counter Strike? Pernah? Enggak. Ya, Karena gua tahu. Misalkan lu tahu game apa lah? Contoh misalkan game apa? Main bola atau City? Sim City? The Sim misalnya. Sim City boleh lah. Sim City boleh lah ya. Oke ya. Nah, jadi gini. Kan dulu kalau kita main game itu kan kita misalkan menyelesaikan sesuatu kan kita naik level. Benar kan? Nah, kemudian di setiap level-level itu kan kita otomatis kan kita dapat reward kan. Kita dapat reward. Nah, dulu kan idenya si blockchain ini adalah bagaimana reward ini kita jadikan duit gitu loh. Kalau selama ini kan reward itu kan di close loop kan. Jadi kayak reward ini kita bisa membeli barang atau item-item yang ada di game itu. Nah, kan habis itu kan kita muncul ide ya, nggak tahu lah ini lu ada ide ke sana atau enggak. Kalau gue dulu punya ide bahwa bagaimana kita supaya blockchain ini dan kripto ini booming, yaitu yang tadi misalkan reward tadi yang tadinya mau beli item itu, mereka bisa diperjualbelikan di exchange gitu loh. Jadi reward si item itu bisa didapatkan sama orang lain, tapi yang punya ini dia dapat duitnya gitu loh. Ngerti nggak kira-kira? Ya, jadi itu yang gue pikir konsep-konsep yang akan membuat nama blockchain dan kripto itu memang sangat-sangat menarik bagi publik. Itu yang gue pikirin. Tapi nggak tahu sekarang itu konsep NFT itu agak-agak jauh berbeda dengan apa yang gue pikirin. Tapi mungkin ini akan menjadi satu langkah one step ahead nih. Gitu. Gimana menurut ya, gue gini, bukan berarti lo salah. Itu memang justru lo thinking ahead of your time banget tuh. Gue aja mungkin nggak kepikiran tuh soal itu tuh, beneran. Karena yang sekarang terjadi di dunia NFT, ya kan gue bukan gamer, gue nggak kebayang kayak gitu tuh banget. Tapi kalau yang terjadi di dunia NFT sekarang tuh gue lihat ya, orang-orang itu yang kayak jual beli awalnya kan cuma jual beli coin game doang, which is in game money lah, kita udah ngerti itu fungible token biasa. Terus lama kelamaan dia bisa bikin kostum, terus minting sendiri kostumnya dia jual. Jadi ada user to user selling gitu. Terus habis itu ada juga tipe-tipe yang kayak gue jual bukan kostumnya tapi gue jual experience-nya. Kemudian ada juga yang jual avatarnya full. Jadi kayak misalnya avatar. Ya, avatar gue itu udah gue kasih kostum ini, gue pakai topi ini, apa segala macam. Sorry, lu main Mobile Legend nggak sih? Main Mobile Legend nggak? Mobile Legend? Enggak. Oh enggak ya, oke. Jadi kalau di Mobile Legend itu ada skin namanya. Skin itu yang kayak ulang avatar. Misalkan kalau dia itu pemain basket, jadi ganti kostum basket. Kalau dia itu jadi kayak king, ganti kostum king gitu loh. Dan itu semua berbayar gitu loh. Dan kadang-kadang untuk mencapai itu kita bisa menyelesaikan sebuah permainan yang sangat-sangat pantas kita untuk mendapatkan. Nah, itu yang maksud gua. Mirip seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya kalau misalnya udah ngerti Mobile Legends, gua nggak perlu ngejelasin banyak ya. Kalau memang ada marketplace seperti itu, marketplace-nya ini sama aja, ini ada marketplace juga. Bedanya adalah si perusahaan gamenya itu nggak punya kekuatan untuk tiba-tiba aset-asetnya itu dibanjirin, dia banjirin aset gitu segala macam. Kalau dia banjirin aset, dia harus tetap atau gini, atau nggak usah banjirin aset, yang paling gampang mengubah fungsi sesuatu yang udah dipublish basically, atau menarik sesuatu yang udah dikasih gitu basically. Itu bahkan perusahaan gamenya sendiri nggak bisa karena gini. To be honest, nggak semuanya ya, hati-hati. Ada beberapa juga yang ngakunya blockchain, tapi kalau lo lihat bener-bener itu nggak terlalu full blockchain-nya lah gitu. Kalau yang dilihat sekarang tuh virtual world yang gue lumayan suka sebenarnya, itu namanya cryptovoxels.com. Itu yang kemarin lo kasih tahu ke gue ya tentang dana itu ya. Gue udah masuk juga itu kemarin tuh, kayak semacam virtual building gitu ya. Virtual building segala macam. Lo bisa keliling-keliling di satu kotanya gede banget. Terus bagusnya adalah dia persistent world. Jadi lo jalan dari satu tempat ke tempat yang lain tuh nggak pernah loading. Walaupun pakai HP juga. Jadi teman-teman bisa coba cryptovoxels.com. Nah, itu menariknya adalah kepemilikan semuanya, kepemilikan tanah, kepemilikan yang lain-lain itu semuanya dimiliki oleh komunitas. Tapi tahan dulu. Tapi lu tahu kan yang waktu itu si Pokemon Go? Pokemon Go. Itu real loh. Lu tahu nggak? Itu real loh.
Jadi kalau lu bandingin sama yang si Voxel tadi, CryptoVoxel ya? CryptoVoxel ya. CryptoVoxel itu kan bangunan yang kayak didesain sama orang kan, iya kan? Kalau yang namanya Pokemon Go itu gila loh, itu pemetaan dunia dalam bentuk virtual. Oke. Ada karena yang kayak waktu gitu itu kan juga. isunya itu nggak adalah macam-macam karena ada berbau intelijen gitu. Jadi kayak orang-orang foto-foto dalam nggak rumah boleh ya, gitu ya. Jadi, kalau yang gue ingat US military nggak boleh main Pokemon Go. Nggak boleh karena itu bisa itu merekam semua isi dalamnya gitu. Karena kan Google Map kan itu kan yang bisa ngeliat dari luar ya, sisi luar kan. Nah kalau si Pokemon Go ini sampai dalam-dalamnya rumah apa itu kita bisa mapping. Nah itu gila banget. Dan itu kota virtualnya adalah real loh. Gila nggak sih? Ya karena dia bikin modeling sendiri segala macam, ngeri juga ya. Tapi gue boleh share screen nggak? Actually, gue mau nunjukin boleh sesuatu. Boleh dong. Ayo, jadi, silakan. Halo, ini kira kita masih ada 10 menit lagi, jadi mungkin akan cut, baru nanti kita lanjut lagi kayaknya. Habis, cepat kali, nggak kerasa ya. Tapi gue tetap pengen share sih, biar bagus. Lu itu masih host disabled participant screen sharing tulisannya. Oh ya, oke. Coba kasih gue izin dulu. Kalau ya. Nanti kalau macet, nanti kita ini lagi. Kita ini ya. Kita ulang lagi. Kan buat ngobrol-ngobrol seru. Ya, gue share screen ya. Silakan. Jadi ini kan OpenSea. Oke. Wah, lihat deh. Ini Ethereum gue ada berapa nih? Ada 0. Oke. Anyway, terus di Decentraland Sandbox 0 loh, lihat deh, nggak ada. Gue nggak punya Ethereum. Nah, ini ada beberapa. Jadi kalau yang tadi lo bilang itu sebenarnya ada juga di sini. Kalau nggak salah namanya Arcona deh. Ada beberapa pakai Ethereum semua ya. Sama MetaMask. Oh iya, kebanyakan NFT pakai Ethereum. Tapi enggak kadang-kadang untuk kayak minting segala macam dia pakai versi XDAI-nya. Jadi dia ganti yang XDAI ya? Ya, karena lebih cepat kan dan lebih murah. Karena kan sekarang gas fee lagi gila. Iya, yang bagus banget. Juta sebenarnya sekarang bagus banget tuh ini xdai.unique.one. Ini untuk ini non-profit platform untuk seniman-seniman gitu. Ini lumayan menarik tuh. Jadi ini setiap kali transaksi, jadi harganya lebih murah-murah. Ini kayak lo bisa beli $10, $20. Ini kan $1 kan $20 segala macam. Anyway, ini itunya ya, selingan lah. Ini nih yang tadi lo bilang, yang soal Pokemon Go juga dibikin sama orang. Jadi seluruh dunia itu di NFT-in sama dia setiap titik di dunia. Kemudian di Pokemon Go deh ya. Mirip. Jadi kalau lo mau di tanah, itu kalau misalnya tanahnya di Antartika 0,1 Ethereum, tapi kalau di London itu 0,2 Ethereum. Ini virtual atau aslinya nih? Nah, virtual sih, ini kan ya nggak mungkin lah aslinya gitu ya. Cuma kali aja kalau loh, misalnya aku membayangkan itu akan menjadi asli loh ke depan loh. 10 tahun lagi loh. Mungkin. Jadi ada sebenarnya gini, kalau nggak salah Arcona itu gue rada lupa. Cuma kalau nggak salah Arcona atau yang lainnya itu tuh dia pakai AR sama kayak Pokemon Go. Oh, pakai AR ya? Oke. Ya, augmented reality kan. Jadi kalau misalnya lo di sana kelihatan semua yang lo posting lah. Misalnya lo di Paris, lo kelihatan apa yang diposting orang di Paris itu gitu. Di Paris yang di NFT-nya. Nah, ada tipe-tipe lain sebenarnya. Ada yang namanya CryptoVoxel yang tadi kita omongin ya. CryptoVoxel itu jualan tanah, tapi ini tanahnya fully virtual, nggak ada hubungan sama dunia nyata. Ini juga nggak ada hubungan sama dunia nyata nih di Decentraland. Si ini ya. Coba kita buka. Di Decentraland juga nggak ada hubungan sama dunia nyata. Itu lebih kayak main game. Ini game banget. Somnium Space juga nggak ada hubungan sama dunia nyata. Terus Sandbox juga. Lo kalau lihat harga-harganya, itu menarik. Karena harga-harganya itu, coba kita sort by highest last sale deh. Ini modelnya beli atau kayak semacam ini ya, dilelang gitu atau gimana ya? Lelang, kebanyakan. Ya? Ada yang beli juga, ada yang langsung beli. Misalnya kita klik buy now, itu langsung kelihatan yang beli, yang bisa langsung dibeli berapa? Ini $666.000. Ini kan serius, mana ya? $665.000. Beneran? Actually 666.000 mana, which is nggak persis dolar, cuma ya deket-deket lah. Ini ini nama itunya ya, nama tokennya ya, tokennya mana ya? Punya kan, ya kita lihat yang ini aja dulu, lebih familiar sama Ethereum kan. CryptoVoxels itu $420 untuk
tanah 156 Bukan, meter 420 mana itu harganya sekitar 767 juta. Ini oke, sorry gue skip. Ini gue ganti ke Ethereum karena lo kan lebih ngerti Ethereum. Jadi ini 420 dolar aja coba Ethereum. langsung. Dolar aja. Gue juga enggak ini dolar banget gue. Itu dolarnya kan 767 juta ya? Ribu ya? 767.000 dolar. Ya? Current price ya? Jadi gila. Mau lihat bentuknya kayak gimana nggak? Mari kita lihat. Iya, coba kita lihat. Apa sih ini? Ya, bentar, gue loading dulu. Jadi ini yang tadi 420 Ethereum. Mari kita lihat 420 Ethereum bentuknya seperti apa. Loadingnya lama. Ini tidak untuk internet Indonesia ini. Rada pelan. Cuma ini kalau kita buka ini. Itu sambil loading lah. Cuma ini harga-harganya itu emang udah gila-gilaan sekarang. Apalagi yang kayak misalnya udah itu dekat dengan lokasi modelnya yang penawaran bagus, atau gimana ya kira-kira ya? Aku belum paham sih model mereka. Kalau nggak salah tadi penawaran ya. Tapi gue udah lihat banyak banget yang ini gedungnya. Jadi ini ya Pangkopoli namanya, Pangkopoli. Bagus juga sih gedungnya, tapi 420 Ethereum gitu. Tuh, tapi maksud gua, ya, yang membeli ini siapa gitu loh, Du? Dan untuk apa dia beli ini? Ini to be honest banyak orang yang beli untuk pasang galeri. Jadi ini galerinya dia. Tuh orang bisa beli. Ini orang bisa beli. Jadi ini ada tulisan login to buy. Berarti kayak semacam galeri virtual ya, gitu ya? Ini salah satu keuntungannya. Ini kalau untuk CryptoVoxels fokus utamanya untuk galeri virtual. Kalau untuk Decentraland itu fokusnya untuk bikin game. Itu loadingnya lebih lama lagi, nanti lain kali deh gue tunjukin. Kalau untuk ini ngomong-ngomong pelan gara-gara zoomnya ya. Di sini cepat, cuma zoom. Zoomnya kali ya. Oke, zoomnya. Ya, pengalaman gue kalau sharing dari ini ke zoom suka kayak lagging. Kalau teman-teman mau nyoba, buka aja crypto.com. Ini bukan iklan, gue juga nggak dibayar sama CryptoVoxels. Kegaduhan juga sama mereka gitu ya, cuma menarik aja gitu. Nah, ini salah satu yang lu temukan lah ya, salah satu yang lu temukan. Ini menarik menurut gue. Ini kan sangat-sangat menarik, idenya menarik ya. Isinya orang-orang seni semua gitu, masang art lah segala macam, lucu aja. Cuma jalan nggak usah beli apa-apa, keliling aja. Itu aja udah seru. Ini udah connect ke itu nggak sih? VR gitu, virtual reality udah connect nggak sih dia? Bisa. Jadi Isabel abis ini coba, teman-teman juga boleh coba, buka aja CryptoVoxels.com, terus tekan play now atau apa. Nanti kalau bukanya pakai mobile, itu di sebelah kiri atas layar, itu ada lambang kayak kacamata VR. Oh, yang 3D ya? Kalau lo klik kacamata VR itu langsung jadi kayak Google Cardboard, tinggal VR aja. Oh, tinggal pakai ini ya. Kalau lo punya beginian, nih. Ini yang lu pakai sekarang itu apa?